Mantan Direktur Operasional PT Pelabuhan Cilegon Mandiri atau PCM Akmal Firmansyah dituntut 2 tahun penjara dalam kasus korupsi akses pelabuhan Warna Sari, Kota Cilegon pada tahun 2021 senilai 48 miliar rupiah. Tuntutan terhadap mantan petinggi BUMD milik Pemkot Cilegon telah dibicarakan di Pengadilan Tipikor pada Rabu 6 November tahun 2024. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejati Banten, Subardi mengatakan, selain 2 tahun penjara, Akmal juga dituntut denda senilai 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan dan uang pengganti senilai 300 juta rupiah. Subardi menjelaskan, tuntutan tersebut didasarkan atas pertimbangan Akmal yang telah mengembalikan kerugian negara melalui penyerahan dokumen tanah berupa akta jual beli. Lahan tersebut berada di daerah Ciracas, Kota Serang dengan luas lebih dari 300 meter persegi. Penyerahan akta jual beli tanah menjadi pertimbangan meringankan yang ada pada diri terdakwa, sedangkan pertimbangan yang memberatkan Akmal dianggap membiarkan terjadinya pelanggaran saat sebelum dan saat pelaksanaan lelang. Perbuatan Akmal telah terbukti melanggar Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jungto Pasal 55 Ayat ke-1 KUHP. Sementara itu, JPU Kejari Cilegon Ahmad Afriansah mengungkapkan kasus tersebut berawal saat Edi Aryadi selaku Wali Kota Cilegon menyetujui anggaran jalan untuk akses pelabuhan Warna Sari pada tahun 2021. Awalnya, anggaran proyek tersebut sebesar 49,3 miliar rupiah, namun jumlah itu berkurang menjadi 48,4 miliar rupiah. Setelah anggaran tersebut disetujui, selanjutnya diadakan lelang untuk pengerjaan proyek tersebut. JPU menganggap mekanisme lelang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Penetapan PT Arkindo sebagai pelaksana pekerjaan dilakukan dengan cara melawan hukum. Usai PT Arkindo ditetapkan sebagai pemenang lelang, direkturnya bernama TB Abu Bakar Rashid menandatangani kontrak dengan mendiang Arif Rifai Madawi selaku Direktur Utama PT PCM. Ahmad mengungkapkan proyek tersebut berdasarkan surat perintah mulai dikerjakan selama 365 hari, namun nyatanya proyek tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai saat ini. Ahmad menjelaskan, proyek tersebut tidak dilaksanakan karena lahan yang dipakai bukan milik PT PCM, melainkan milik PT Krakatau Daya Listrik, anak perusahaan PT Krakatau Steel tersebut. Diketahui menolak memberikan izin pembangunan jalan menggunakan lahan miliknya, sehingga proyek tersebut tidak terlaksana. Meski tidak jadi dilaksanakan, uang muka proyek senilai 7 miliar rupiah sudah diberikan oleh PT PCM. Uang tersebut kini menjadi kerugian keuangan negara karena tidak dikembalikan. Atas surat tuntutan tersebut, Akmal melalui kuasa hukumnya menyatakan keberatan dan akan mengajukan pembelaan. Sidang kemudian ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan.